Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda bergulat dengan kesadaran gitu kalau sesuatu yang Anda yakini kuat banget, ternyata salah besar? Hmm, Hari ini kita mau coba selami gagasan yang ya cukup paradoksal ini. Gimana mengakui kesalahan fundamental itu justru bisa jadi titik balik transformatif dalam hidup. betul, betul. Kita akan dipandu sama kisah luar biasa dari C.P. Ellis. Dia ini tokoh Ku Klux Klan yang hidupnya berubah, 180 derajat. Semua gara-gara dia berani hadapi kesalahannya sendiri. Kisah yang kuat sekali memang. Mari kita bedah bareng ya materi yang Anda bagikan ini. Misi kita kali ini memahami gimana pengalaman jadi salah, sesuatu yang sering kita hindari kan, itu sebenarnya bisa membentuk ulang bukan cuma keyakinan, tapi juga inti dari siapa diri kita. Iya, Kisah Alice ini bakal jadi pusatnya. Terus kita sandingkan juga dengan eksplorasi soal pengetahuan diri dan pertumbuhan pribadi dari sumber-sumber ini. tepat sekali. Kita akan lihat gimana momen menyadari kesalahan, meskipun seringkali ya rasanya menyakitkan atau bahkan kayak menghancurkan gitu, justru nyimpan potensi sebagai katalisator kuat. Katalisator ya? Iya, katalisator buat perubahan identitas dan pemahaman yang lebih utuh soal dunia dan orang lain. Nah, ini inti dari paradoks kesalahan yang akan kita gali pakai materi Anda ini sebagai, ya, semacam peta jalan gitu. Oke, sip. Mari kita langsung aja ke kisah C.P. Ellis. Bayangin deh, Carolina Utara tahun 60-an. Lagi panas-panasnya isu rasial. Era yang penuh gejolak. Ellis ini, seperti digambarkan di catatan Anda, dia pria kulit putih dari kelas pekerja, pendidikannya terbatas, dan ini nih intinya, dia jabatannya Presiden Exalted Cyclops, pimpinan tertinggi cabang Ku Klux Klan di Durham. Wow, posisi tinggi di organisasi itu ya. Iya, kebenciannya sama orang kulit hitam itu udah mendarah daging banget katanya. Sampai-sampai dia ngadain pesta buat ngerayain pembunuhan Martin Luther King Jr. Cukup ekstrim kan gambarannya? Ekstrim sekali. Konteks sosial politiknya juga penting di sini seperti yang dijelasin di materi Anda kan. Masuk tahun 70, pemerintah federal itu ngucurin dana gede buat program desegregasi sekolah di Carolina Utara. Desegregasi ya, penyatuan sekolah. Betul. Nah, di Durham, penyelenggara lokakarya ini sadar banget. Biar program ini berhasil, mereka harus ngelibatin semua elemen masyarakat. Termasuk kelompok kulit putih miskin yang paling keras tentang integrasi. Dan mereka milih Alice buat wakilin kelompok itu. Itu dia pilihan yang ya berani atau mungkin nekat ya mereka milih C.P. Ellis. Terus di sisi lain, Di sisi lain siapa? mereka rekrut Anne Atwater. Dia aktivis kulit hitam yang vokal banget, nggak kenal takut, pokoknya dihormati deh di komunitas kulit hitam miskin. Wah, ini kayaknya pin panggung buat ledakan aja ya. Bisa dibilang gitu. Dan memang pertemuan awal mereka digambarin penuh ketegangan. Kacau lah. Pasti. Saya bisa bayangin, sumber Anda ngelukisin gimana komunitas kulit hitam marah besar kan sama kehadiran Alice? Jelas. Ellis sendiri gimana? Awalnya nolak keras dong. Nolak mentah-mentah. Dia dikutip bilang nggak sudi bergaul sama sekelompok orang kulit hitam. Malah nggak mau duduk semeja secara terbuka sama Atwater di pertemuan awal. Rasismenya terang-terangan banget. Parah sih. Tapi disinilah dinamika menarik mulai main ya. Titik balik yang sering muncul di narasi transformasi besar gitu. Nah, iya. Ellis ini mulai dapat ancaman pembunuhan. Ironisnya, justru karena keterlibatannya di program ini. Malah dari anggota kelompoknya sendiri. Dari klan juga. Kemungkinan besar begitu. Tapi bukannya mundur, sesuatu yang nggak terduga terjadi. Dia malah nelpon Atwater, partner yang paling dia benci itu. Nelpon Atwater, ngapain? Dia bilang niat mau nyoba nyuksesin program lokakarya itu. Wow. Itu langkah yang cukup mengejutkan ya. Apa yang micu dia? Tiba-tiba gitu. Sumbernya sih nggak ngerinci motivasi awalnya secara pasti ya. Mungkin campuran lah antara tekanan, rasa penasaran, atau mungkin percikan kesadaran awal gitu. Tapi momen krusial yang sebenarnya itu terjadi nanti. Kapan tuh? Dalam sebuah percakapan pribadi antara Ellis dan Atwater. Mereka nemuin satu kesamaan yang nggak terduga. Anak-anak mereka ternyata sekolah di tempat yang sama, Hillside High. Sekolah yang ternyata penuh masalah dan kurang sumber daya. Nah, ini dia nih, bagian yang benar-benar ngubah segalanya kan, waktu Atwater mulai cerita.
Betul sekali. Pas Atwater curhat gitu sebagai orang tua, rasa frustrasi, malu karena nggak bisa ngasih kehidupan yang lebih baik buat anaknya, kekhawatirannya lihat anaknya minder karena miskin. Sesuatu dalam diri Alice itu beresonansi kuat. Nyambung gitu ya. Iya, perjuangan Atwater, penderitaannya sebagai orang tua yang khawatir soal masa depan anaknya, ternyata itu perjuangannya dia juga. Tembok rasial yang selama ini dia bangun kokoh, tiba-tiba runtuh gitu aja di depan pengalaman kemanusiaan yang sama ini. Dan dia nangis kan? Materi yang digambarin momen ini kuat banget. Nangis, iya. Dia nangis bukan cuma buat dirinya sendiri, tapi juga buat anak-anak Atwater, buat Atwater sendiri. Kayak seolah-olah dia baru pertama kali ngelihat Atwater sebagai manusia utuh. Persis. Dan dia sadar perannya sendiri dalam sistem yang nindas komunitas Atwater. Ini bukan sekedar simpati loh ya. Ini momen pecahnya ilusi. Ilusi soal pemisahan fundamental antara dirinya dan mereka. Ilusi yang jadi inti identitasnya selama ini. Gila sih dampaknya. Transformasi ini, seperti dicatat sumber, berlangsung relatif cepat, tapi dampaknya luar biasa dalam. Alice secara terbuka ninggalin Ku Klux Klan. Langsung keluar gitu aja? Iya. Terus dalam pidato penutupan Lokakarya, yang ironisnya cuma 10 hari, di depan kerumunan yang nggak percaya, dia ngakuin, sesuatu telah terjadi pada saya. Pengakuan yang simpel, tapi nandain perubahan seismik dalam dirinya. Dan perubahan itu nyata ya? Dia nggak berhenti di situ kan? Enggak, dia jadi organisator serikat buruh, perjuangin hak-hak pekerja berpenghasilan rendah, nggak mandang warna kulit. Wah. Salah satu pencapaian yang paling dia banggain, seperti yang Anda catat, itu berhasil negosiasiin Hari Martin Luther King Jr. jadi hari libur berbayar buat 40 perempuan Afrika Amerika berpenghasilan rendah di Durham. Dari ngerayain kematian King jadi memperjuangin warisannya. Sungguh putaran balik ya? Kisah Alice ini memang ngegemain banget narasi konversi klasik lain yang juga disinggung di materi Anda. Kayak Saulus jadi Paulus itu, atau Agustinus yang ninggalin ajaran Manikehisme. Manikehisme itu apa ya? Itu ajaran dualistik kuno gitu, tentang pertarungan abadi antara baik dan jahat. Intinya, kisah-kisah ini nunjukin betapa kuatnya pengakuan atas kesalahan fundamental. Kesalahan cara kita mandang dunia, orang lain, tempat kita di dalamnya, itu bisa micu perubahan identitas total. Bukan cuma revisi opini ya, tapi kayak lahir kembali gitu. Tepat, kelahiran kembali diri. Kisah Alice yang dramatis ini sebenarnya nyentuh pertanyaan yang lebih personal buat kita semua ya, seperti yang disorot sumber Anda. Gimana kalau kita juga bisa salah? Bukan cuma soal dunia luar atau fakta objektif, tapi soal diri kita sendiri. Ini ide yang cukup mengusik ya. Sangat mengusik. Karena identitas kita kan rasanya personal banget, nyata gitu. Tapi pada dasarnya identitas kita itu kan konstruksi dari sekumpulan keyakinan. Keyakinan soal siapa kita, apa yang kita hargai, apa yang kita mau, apa yang kita mampu. Dan keyakinan itu bisa keliru? Iya, sama kayak keyakinan lain, keyakinan soal diri sendiri ini pun bisa keliru. Kita bisa salah nilai-nilai inti kita, hasrat terdalam kita, bahkan potensi tersembunyi kita. Anda mungkin pernah ngalamin dalam skala lebih kecil ya, nggak perlu sedramatis Alice. Mungkin dulu yakin nggak bakal pernah mau punya anak, sekarang punya 3. Nggak kebayang hidup tanpa mereka. Atau dulu ngerasa pasti nggak cocok tinggal di kota besar, tapi ternyata sekarang malah betah. Materi Anda juga nyebut contoh sehari-hari yang menarik. Buyer's remorse, penyesalan setelah beli sesuatu. Nah iya, dan buyer's remorse itu bukan sekedar soal nyesel beli sepatu buat suede orange yang ternyata warnanya norak gitu. Iya. Itu mikrokosmos dari kegagalan kita prediksi diri kita di masa depan. Keinginan kita, kebutuhan kita, bahkan respons emosional kita. Kita salah ngira kalau diri kita pas beli bakal sama dengan diri kita pas make. Bahkan buat hal sepele. Itu nunjukin betapa sulitnya ya, kita pahami diri sendiri secara akurat. Bahkan dari waktu ke waktu. Betul. Ngakuin kita bisa salah soal diri sendiri ini rasanya lebih sulit ya, dibanding ngakuin salah soal, katakanlah, ibu kota negara gitu. Bisa jadi begitu, karena ini nyentuh inti dari siapa kita. Ini gali pertanyaan filosofis mendalam yang juga disentuh di materi Anda, kayak yang pernah direnungin Agustinus. Gimana mungkin pikiran kita terlalu sempit untuk menampung dirinya sendiri? Maksudnya apa tuh? Pikiran kita nggak cukup besar buat diri kita sendiri. Agustinus dan pemikir setelahnya
nunjuk ke kenyataan bahwa ada lapisan-lapisan dalam diri kita, prasangka yang nggak kita sadari, dorongan bawah sadar, asumsi budaya yang terinternalisasi, ketakutan tersembunyi, potensi yang belum tergali, Wah, banyak ya? yang secara aktif ngaruhin pikiran, perasaan, tindakan kita tanpa kita sadari sepenuhnya. Pikiran sadar kita itu cuma puncak gunung es. Ada wilayah tak dikenal yang luas di dalam diri kita sendiri. Disitulah ruang buat kesalahan tentang siapa kita itu berada ya? Tepat, kita bisa bertindak berdasarkan motivasi yang bahkan gak kita kenali dalam diri kita. Inilah paradoks pengetahuan diri. Ini menarik banget. Ngomongin soal gimana kita memaknai pengalaman jadi salah ini, materi Anda kemudian nawarin dua lensa yang beda banget ya. Dua model buat mandang hubungan antara diri dan kesalahan. Bisa dijelasin? Tentu. Sumber-sumber Anda ngidentifikasi dua pendekatan utama nih. Pertama, ada model pesimis. Ini sering diasosiasiin sama pandangan diri esensial. Diri esensial? Iya, model ini cenderung melihat diri itu sebagai sesuatu yang relatif tetap. Sebuah inti atau esensi yang stabil. Nah, dalam kerangka ini, kesalahan besar di masa lalu sering dilihat sebagai penyimpangan dari jati diri sejati, sebagai kegagalan moral, cacat karakter, atau bahkan dosa yang harus disesali dan dihapus. Contohnya kayak Whittaker Chambers yang tadi disebut ya, yang melihat keyakinan komunis selamanya sebagai kejahatan absolut. Tepat, buat Chambers, masa lalunya itu bukan bagian dari dirinya yang berkembang, tapi semacam penyakit atau kejahatan yang harus dibuang biar diri sejatinya bisa muncul. Kesalahan itu anomali yang nggak diinginkan, sesuatu di luar diri yang benar. Jadi dalam model ini, ngakuin salah itu bisa kerasa kayak ngakuin inti diri kita cacat ya. Bisa jadi seperti itu rasanya. Lalu, model kedua. Model kedua gimana? Model kedua itu model optimis, yang ngelihat diri transformatif. Pandangan ini nggak ngelihat diri sebagai entitas tetap, tapi sebagai proses yang terus berkembang. Kayak organisme hidup aja. Oh, jadi dinamis gitu ya? Iya. Di sini, kesalahan tuh nggak dipandang sebagai cacat permanen, malah dilihat sebagai bagian alami, bahkan mungkin penting, dari proses pertumbuhan dan pembelajaran. Kayak analogi dari Hegel yang dikutip di materi Anda. Soal kuncup bunga itu? Persis, Hegel pakai metafora indah kan? Kuncup bunga hilang waktu bunga mekar. Apa kita bakal bilang kuncup itu salah? Kan nggak. Kuncup itu tahap yang diperlukan biar bunga bisa muncul. Dia disangkal sekaligus dipenuhi dalam bentuk selanjutnya. Betul. Analogi ini penting, kuncup harus hilang biar bunga bisa mekar. Kesalahan dalam pandangan ini bukan akhir cerita atau noda abadi, tapi jadi bahan bakar buat transisi, kekuatan yang dorong kita buat tumbuh melampaui diri kita yang sebelumnya. Jadi kesalahan jadi bagian integral dari narasi perkembangan kita ya? Tepat. Wah, jadi cara kita mandang kesalahan masa lalu kita sebagai dosa yang harus dihapus atau pelajaran yang ngebentuk kita, itu sangat bergantung sama model diri mana yang kita anut ya. Sadar atau nggak sadar. Benar sekali. Dan model yang kita anut ini ngaruh banget ke gimana kita ngerespons pengalaman jadi salah. Apa dengan rasa malu dan penyangkalan, atau dengan rasa ingin tahu dan keterbukaan buat belajar. Model optimis ini rasanya relevan banget ya kalau kita lihat masa kecil. Periode yang juga dibahas di materi Anda kan. Anak-anak kan, wah luar biasa sering salah. Haha, iya banget. Saya ingat waktu kecil percaya kalau makan biji semangka, nanti bisa tumbuh pohon di perut. Anda mungkin punya keyakinan aneh lainnya dulu. Tentu aja, anak-anak sering punya teori unik soal biologi, paru-paru itu gunanya buat numbuhin rambut, fisika, atau bahkan keberadaan makhluk ajaib kayak Sinterklas atau peri gigi. Lengkap sama bukti fisik yang kadang sengaja diciptain orang dewasa. Dan ini bukan karena mereka bodoh kan? Sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Anak-anak itu ilmuwan kecil yang terus-menerus bangun teori buat mahamin dunia di sekitar mereka. Masalahnya, mereka seringkali kurang data akurat dan pengalaman cukup. Informasinya terbatas ya? Iya, info datang dari sumber yang mereka percaya, orang tua, guru, yang kadang bisa menyesatkan, sengaja atau enggak. Bukti fisik bisa direkayasa, kayak remah kue deket cerobong asap, bukti Sinterklas. Terus komunitas teman sebayanya seringkali sama-sama kurang info, jadi keyakinan salah itu saling nguatin. Tapi yang menarik, seperti ditunjukin materi Anda, kesalahan di masa kecil ini jarang banget rasa traumatis atau ngancurin identitas. Betul. Salah nebak fungsi paru-paru nggak bikin anak ngerasa gagal sebagai manusia kan? Ini lebih kerasa kayak bagian eksplorasi aja,
bagian dari permainan belajar. Jarang ada pertaruhan emosional sebesar kalau kita salah sebagai orang dewasa. Tepat sekali. Masa kecil itu semacam laboratorium alami di mana kita bisa lihat model optimis diri transformatif beraksi. Kesalahan itu bagian integral dari belajar dan ngebentuk pemahaman soal dunia. Sering tanpa beban rasa malu atau krisis eksistensial yang bisa nyertain kesalahan di usia dewasa. Ini nunjukin betapa cara kita ngebingkai kesalahan sebagai kegagalan total atau kesempatan belajar itu sangat dipengaruhi konteks ya. Konsekuensi yang dirasain dan mungkin juga model diri yang kita anut. Sangat dipengaruhi. Jadi setelah kita jelajahi kisah Alice, konsep salah soal diri sendiri, 2 model mandang kesalahan, dan pengalaman masa kecil, apa nih kesimpulan utama yang bisa kita tarik buat Anda dari sumber-sumber ini? Kesimpulan utamanya menurut saya adalah pengingat kuat bahwa kesalahan, terutama kesalahan fundamental soal keyakinan inti kita, itu bukan sekedar jalan buntu, atau sesuatu yang harus ditakuti dan dihindari mati-matian. Bukan sesuatu yang negatif melulu ya? Bukan. Sebaliknya, seperti yang dicontohin dengan dramatis banget sama C.P. Ellis, kesalahan itu nyimpen potensi paradoksal buat jadi kekuatan transformatif yang dahsyat. Kekuatan buat ngerombak bukan cuma cara kita mikir, tapi juga hubungan kita sama orang lain, dan bahkan esensi dari siapa diri kita. Prosesnya jelas nggak selalu gampang atau nyaman ya. Materi Anda ngambarinnya kayak ada di lokasi konstruksi psikologis. Berantakan, penuh nggak pasti, emosi bergejolak. Mungkin ada penolakan dari lingkungan lama, kayak ancaman yang diterima Alice. Iya, betul. Butuh keberanian buat ngakuin pondasi lama kita retak. Pastinya. Tapi justru dalam keberanian ngadepin kemungkinan bahwa kita salah, bahkan salah secara fundamental, disitulah letak potensi buat pertumbuhan yang sejati dan otentik. Kisah Alice nawarin harapan. Harapan ya? Harapan bahwa perubahan radikal itu mungkin. Bahkan ketika keyakinan salah itu udah ngakar banget, terkait erat sama identitas sosial dan komunitas, dan bahkan di usia yang nggak lagi muda. Kuncinya kayaknya kombinasi antara keterbukaan sama pengalaman yang nantang, kayak Alice yang akhirnya setuju kerja sama Atwater, dan kemampuan buat lihat melampaui label dan ideologi ya, buat ngenalin kemanusiaan bersama. Nah, itu dia. Momen pengakuan Alice atas perjuangan Atwater sebagai sesama orang tua, itu kan percikan krusialnya. Ya, itu ngegarisbawahi peran penting empati. Kemampuan buat ngerasain dan mahamin perspektif orang lain seringkali dipicu sama pengakuan atas kesamaan fundamental. Itu bisa jadi jembatan buat keluar dari kepompong keyakinan kita sendiri dan mulai nanya, apa pandangan kita selama ini mungkin keliru atau nggak lengkap? Empati bisa jadi penawar dogmatisme ya? Bisa dibilang begitu. Oke, sebagai penutup nih, mari kita tinggalin satu pemikiran buat Anda renungin lebih lanjut. Mengingat betapa dalamnya kita bisa keliru soal dunia, soal orang lain, dan bahkan yang paling mengejutkan, soal diri kita sendiri, gimana caranya kita bisa secara aktif numbuhin semacam keramahan gitu terhadap kemungkinan salah. Keramahan terhadap kesalahan. Menarik. Bukan cuma keberanian pasif buat ngakuinya pas bukti udah nggak terbantahkan, tapi sikap proaktif yang ngelihat momen-momen jadi salah, itu bukan sebagai ancaman, melainkan ya undangan tak terduga menuju pemahaman yang lebih dalam dan versi diri yang lebih utuh. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Sesuatu untuk Anda pikirkan ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini.